adalah destinasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas dari program guru penggerak. Jadi mengimplementasikan atau mensosialisasikan ilmu yang telah saya peroleh ke rekan-rekan guru di sekolah ini. Ya. Sebelumnya karena kita tadi sudah dari kelas ya semuanya sudah bahasa juga dan semangatnya tadi Bapak Ibu bisa berpasangan. Kalau Bapak dengan Bapak lagi, Ibu dengan Bapak lagi lagi dia ada kata fisik. Jadi kalau Ibu dengan Bapak tidak boleh bukan tidak boleh karena bilik batal jangan diusahakan bapak-bapak dengan bapak-bapak lagi, ibu-ibu dengan ibu-ibu lagi. Ya, dulu ya. Mengepalkan tangan. Nah, nanti bapak begitu saya rencananya. Neng Omi mana? Omi. Ya, nanti secara bergiliran Bapak berpasangan secara bergiliran. Ya, dibayangkan yang pertama mengepalkan tangan itu bayangkan di tangan Bapak atau Ibu ada sesuatu barang yang begitu berharga dalam kehidupan Bapak dan Ibu, berharga sekali gitu ya. Sehingga semaksimal mungkin itu harus digenggam, tidak boleh ada orang lain yang bisa mengambilnya. Jadi sebuah mungkin pertahankan tangannya harus tetap mengepal dan tugas pasangannya itu membukanya. Bagaimana saja caranya, mau diolok gitu ya, mau dilekete gitu ya. Pokoknya yang hubungannya yang satunya, bapak yang ibu yang satunya sekeras mungkin bisa membuka tangannya, gitu ya. Mungkin sudah paham ya bapak ibu ya. Ini dilakukan 30 detik saja. Ya. Nanti bergiliran. Sekarang orang yang pertama siapa dulu yang mau mengepal pasangan? Ingat bahwa di tangan kita ini adalah memegang sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Apabila itu terambil oleh orang lain, aku mahal ya gitu nya kabayang. Bisa kita mulai? Ya. Kita mulai dari hitungan ke kita mulai dengan hitungan ketiga ya. Enggak, satu orang nanti bergiliran. Ibu 30 detik pertama satu yang begitu. Pada dileketnya, pada dilolok, pada disobang, boleh. Ya, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Dileketnya boleh. Sekarang gantian. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu. Ada yang terbuka? Ada yang terbuka? Ada yang tetap mengepal? Ya. Pertanyaannya, untuk
yang tadi mengepal, tetap bertahan untuk mengepal. Kenapa? Bertahan untuk tidak membuka. Harga diri. Harga diri. Kehormatan. Ada yang terbuka. Mengapa? Menyerah untuk membuka itu. Oh, dikasih uang. Tergoda ya karena ada kunjungan. Nah, pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, sebenarnya dari permainan tadi mengepalkan tangan itu, siapa yang memiliki kontrol membuka atau tetap bertahan? Misalkan kita yang mengepalkan tangan, teman kita yang membuka, nah yang memiliki kontrol muka atau tetap mengepalkan itu siapa? Jadi kita masing-masing. Yang memiliki kontrol untuk ya. Yang atas maka Bapak Ibu guru yang lebih ini mah pasti jawabannya tepat ya yang tepat. Nah, itu mungkin jawabannya betul. Yang memiliki kontrol atas kehidupan kita adalah diri kita sendiri, tidak bisa dipaksa. Begitu juga mungkin untuk anak-anak, kita tidak bisa memaksakan suatu aturan kepada anak-anak. Di sini materinya tentang budaya positif. Di sini di awal ada pertanyaan teman Bapak Ibu, tidak perlu dijawab. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Cukup di dalam hati saja menjawabnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau membersihkan WC ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan pematik ini ada 3 pernyataan yang tidak perlu Bapak jawab, tapi di dalam hati saja atau cukup saja. Apakah hukuman dapat benar-benar hukuman itu dapat membuat anak menjadi disiplin? Sudah mungkin. Nah, yang akan saya bawakan mungkin di topik hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga. Ini adalah materi di modul 1.4. Tapi mungkin kalau nama bacaan paham bisa berusaha untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Hai, di sini ada dari Dr. William Glaser dalam teori kontrolnya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, di sini ilusi tentang guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ketika ada anak yang melanggar aturan. Menurut kita itu aturan yang harus ditaati oleh anak, dibuat merasa bersalah efektif atau tidak. Jadi, menurut William itu ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya guru mengontrol murid, kita tidak bisa mengontrol murid seperti yang tadi kita peragakan bahwa yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri adalah hanya kita, termasuk anak-anak gitu ya. Ini ada 4 yang merupakan miskonsepsi yang mungkin salah satunya kita juga meyakini akan hal ini. Mungkin Bapak Ibu juga meyakini yang mana tuh Kak? Adalah ya, abdi oke daya. Di sini teh yang tadi tuh yang pertama. Guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dikuatkan positif seperti tadi ketika anak membuat kesalahan dihukum, membersihkan WC.
apakah itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk anak kita, apakah itu akan napel itu orang Sunda nama akan bermakna atau tidak gitu ya. Nah menurut Dr. William Blaser nah tidak. Ini menurut ini ya, menurut ini ketika kita menghukum dengan walaupun dengan hal yang positif tidak akan mengubah anak itu menjadi baik gitu atau menjadikan jadi biasa bersih WC gitu, atau biasa mencintai kebersihan. Kenapa? Mungkin salah satunya punya alasan. Kenapa? Tadi Bapak Kepala kan berusaha untuk tidak membuka tangannya, tapi kemudian di akhirnya dia membuka juga. Itu dicontohkan ke Bapak Kepala aja. Benar, upah haji di segala buka WA pada saat di di bacaan aku 10.000 kepala dibuka. Nah, itu. Apakah Bapak Kepala menghendaki tangannya dibuka, mengorbankan sesuatu yang berharga demi 10.000 ya? Nah, mungkin hati kecilnya mah tidak, karena tidak bisa dipaksa menurut pada dia mah Pak gimana sih? Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak bersalah atau misalkan ketika anak melakukan sesuatu di luar jalurnya lah, gitu ya. Kamu merasa bersalah nggak? Raraosan gitu, tapi ngelakukan itu lah. Sebelumnya, ketika anak bersalah, kamu salah nggak? Apa kesalahan kamu? Jadi dibuat si anak itu terus merasa bersalah supaya maksud tadi gitunya sebelumnya menangani anak yang neko-neko di kelas itunya sok langsung kamu salah tuh ya bu dapat. Nah ternyata itu salah. Jadi membuat orang merasa bersalah juga itu konsepsi tentang makna kontrol sebagai guru. Itu pernah mungkin bisa bapak ibu yang lebih paham pengalaman saya sudah banyak tapi mah jadi membuat orang merasa bersalah nah menurut Dr. William bisa membuat anak itu rendah diri atau tidak percaya diri. Jadi tumbuh dengan anak yang ketergantungan karena selalu disalahkan karena merasa bersalah itu. Karena dari merasa bersalah yang teramat dalam mungkin ya si anak itu tidak pede, merasa saya itu selalu salah, berbuat ini salah, berbuat itu salah. Jadi tumbuhlah menjadi anak yang tidak memiliki kepercayaan diri. Itu menurut William Blaser. Akibatnya gitu ya. Nah, ABG setelah membaca ini, pikir gitu tahun anak ternyata membuat anak tidak pede. Kenapa anak kita tidak pede? Mungkin ya kita pola asuh kita yang membentuk anak seperti itu. Assalamualaikum. Ya selalu disalahkan, selalu ya menjadi rendah diri mungkin ya bukan rendah diri, minder mungkin ya karena selalu disalahkan dan merasa bersalah, takut salah jadinya. Jadi harus dapat instruksi dulu baru dia berani melakukan. Kudu aya dekengan wae gitu. Kudu aya motivasi dari luar, dari dalamnya tidak. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita guru, karena kita orang tua memiliki hak untuk memaksa anak kita atau murid kita. Itu juga sesuatu kontrol yang konsepsi. Jadi kita tidak bisa mengontrol walaupun itu anak katanya. Nah, ini kan melalui penelitian gitu ya. Nah, jadi teori kontrol itu apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak berperilaku itu pasti memiliki tujuan? Tujuannya apa? Di luar matematika itu ya. Nah, ini yang harus digali oleh kita. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dalam
teori kontrol pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi kita hanya punya apa ya? Nanti aja disebutkan. Kemudian makna disiplin di sini menurut Diana itu nama orang juga mengatakan bahwa disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini nilai-nilai kebajikan yang mungkin ini yang harus ditanamkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalamnya akan terpenuhi, sehingga mengarahkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satunya mungkin nilai-nilai kebajikan itu telah tertuang pada profil pelajar. Salah satunya, dan masih banyak lagi tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini susah untuk disebutkan satu persatu karena begitu banyak. Sehingga salah satunya itu kita akan membentuk pelajar dengan karakter 6 dimensi yang ada pada profil pelajar. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Diana Gosen, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi membuka daripada kenyaman di leketek, lebih baik dibuka saja. Anak juga, nurut wae daripada dihukum. Nurut wae ngebersihan WC. Ngebersihan WC-nya karena terpaksa, gitu. Bukan bukan motivasi dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya dipuji mungkin yang mendapat imbalan. Ya, karena bebelian tidak sesuai dengan hati juga dilakukan, gitu kan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu yang tadi mempertahankan tangannya di leketek di rumah itu tantangan. Jadi tetap bertahan sendiri karena ingin menjadi diri sendiri. Yang tadi Bapak Ibu tetap mempertahankan kepala tangannya, termasuk yang ketiga ini alasannya mungkin ya. Desa Perpres kepala kita sebelum nomor 2. Punten Bapak. Itu sawias-wias lah sekali-kali deui we. Keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka itu aturan itu diubah jadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi untuk di kelas saya sudah mencoba mempraktekkan di kelas 9A. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja seperti yang biasa yang sudah berlaku sebelumnya? Ini keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi ketika anak melakukan sesuai motivasinya dari dalam, bukan karena paksaan dari kita sebagai gurunya. Kembali ke nilai-nilai kebajikan dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan yang membuat kita anak yang harus melaksanakan. Beda lagi dengan keyakinan. Kalau keyakinan anak-anak yang membuat sendiri, disepakati di sekolah, di kelas itu. Jadi atas kesepakatan. Secara nama aturan-aturan ini lebih halus gitu kan? Ya, tapi keluarnya dari anak. Nah, dan keyakinan kelas ini beda dengan peraturan, bisa diperbarui ketika ada yang kurang, gitu. Atau bisa dikurang, bisa dilebih selama
selama perjalanan dalam 1 tahun itu. Sulit menemukan Nah, dasar-dasar. saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 9A. Saya mencoba ke anak itu tentang aturan dulu. Kalian masih ingat tentang aturan? Barulah kayak mau kayaknya. Terus ditempel di kelas. Habis itu ya supaya biasa ada kesepakatan kelas 9A. Kalian masih ingat dengan janji siswa? Habis itu kadinya nya emutna. Oh iya, yang setiap hari Senin dibacakan di upacara. Ya masih. Nah, apa yang tidak boleh kalian lakukan agar suasana di kelas itu menjadi kondusif, tenang, lingkungan yang bersih, yang nyaman, diarahkan ke sana. Kalian itu tidak boleh apa? Terus anak-anak ngarep di pasihan kertas dia lah. Nah, kita namanya COVID mah. Di Ewan anak-anak teh membuat kalimat positif, kalimat negatif. Da abdi ngarahkeuna kalian itu tidak boleh melakukan apa supaya lingkungan belajarnya kondusif, nyaman, enakan main pokoknya mah lingkungan belajarnya, suasananya juga kebersihannya, ya. Sehingga anak-anak ada minimal satu orang itu satu menuliskan kalimat negatif. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ada yang tidak boleh membuang sampah. Itu ada di saya artikan. Nanti diserahkan ke guru BPK dan wali kelas. Di papan tulis ya. Di papan tulis ini ya. Dengan izin dari wali kelasnya karena saya tidak punya kelas. Saya mulai kelas 9A. Ini aturan bagus. Ini wali kelasnya untuk 9B dan 9C kalau mau bersama wali kelas boleh. Kalau misalkan wabi oke mendekatkan oke pengen laporan ya kelas yang sudah jadi itu dari kelas 8. Nah, sehingga setelah anak-anak membuat kalimat negatif tidak boleh melakukan ini itu banyak ya, ada 30 sebanyak siswa tapi ayam sami. Kemudian dikasih lagi, ditempel di papan tulis, kemudian saya kasih lagi. Coba yang tadi kalian buat itu ubah dalam kalimat positif. Itu Pak. Nanti diubahlah kalimat positif. Nah, nanti ditempelkan lagi di papan tulis. Kemudian dipisahkan mana yang menjadi keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya. Ada yang masalah disiplin waktu kan, ada yang masalah kebersihan, ada yang masalah hormat. Dari kelas 9A itu ada 6. Nah, ada 6. Jadi ada 6 nilai kebajikan yang terkumpul dari sejumlah siswa di kelas 9A. Kebetulan waktu itu 9A hadir semua. Jadi ada 6 nilai kebajikan. Kemudian kebetulan ini anak dan disepakati Wesadaya harus nama dari beberapa nilai kebajikan nanti yang mau disepakati yang mana. Tapi kebetulan dipraktekkan ke kelas 9A semua jadi disepakati oleh kelas itu. Mahdi KM-nya. Iya. Dan Mahdi yang membacakan satu persatu. Dan memisahkan nilai kebajikan naon ya. Karena saya melihat ya Kampung Emut Mahdi itu kan dia itu kinestetik ya. Kalau dilihat dia itu sukanya bergerak. Dilihatin video untuk anteng. Iya, ngocomang terusnya. Mahdi itu harus dikasih peran dan gerak dalam baca OE. Mahdi, kamu yang membacakan, pisahkan nilai-nilai kebajikan mana maksudnya. Jangan dikelompok-kelompokkan. Masukkan nilai kebajikan, disiplin waktu. Justru anjena tehnya. Ayah menyerat di rencanaan menyerat ayah di papan tulis. Mahdi itu yang bisa pisahkan kelompokkan. Jadi ke-6 nilai kebajikan itu kemudian disepakati mana yang akan dijadikan keyakinan kelas. Diperolehlah ini 6 keyakinan kelas di kelas 9A. Yang pertama, disiplin waktu, di dalamnya masuk tepat waktu, keluar juga tepat waktu, jajan tidak pada waktu jam pelajaran. Jadi kalau misalkan anak kelas 9A yang jajan di dalam jam pelajaran bisa dipanggil sudah melanggar kesepakatan kelasnya. Tapi dengan cara tadi. Nah, tadi ini ya prosesnya tadi. Jadi nilai kebajikannya diubah dalam KBLT ini, tapi abdi teu dilaksanakeun KBLT nah mau dipisah-pisahkeun wae dalam nilai kebajikannya ada hormat, ada
bekerja tadi fokus, ada merasa diterima di lingkungannya. Kemudian dan langkah terakhir dalam membuat keyakinan kelas, anak-anak itu tugas guru apa? Tugas siswa apa? Menyebutkan. Terus saya nama Anjena. Kemudian tugas guru bukan ini. Tugas guru bukan belajar, tapi mengajar. Itu siswa yang membuat. Sehingga mereka tahu tugasnya apa. Jadi di ILKNW kalau ini bukan tugas guru, lalu tugas siapa? Tugas siswa. Anak bisa menyebutkan ini. Mungkin karena di kelas 9, kalau di kelas 7 bukan. Mungkin karena kitanya harus strateginya karena kumaha. Ini karena kelas 9, Abi ngambil amannya saja sih. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu yang saya peroleh. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Mengapa ada anak kita yang keluar dari jalurnya, yang bersikap namanya beda tibatur ya, keluar dari jalurnya, dari relnya, itu ada 5 alasan. Karena ada salah satu kebutuhan atau 2 kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Misalnya Ya, bertahan hidup. Kunaon anak-anak jajan di waktu dia mungkin kenalakan gitu. Mungkin gitu ya, itu karena bertahan hidup. Itu alasannya, karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi sehingga dia bertindak seperti itu. Yang pertama untuk mempertahankan hidup, yang kedua karena kesenangan, dia tidak memperoleh kesenangan sehingga dia itu karena dia tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya, funnya. Kemudian kurang kasih sayang, anak yang kasih sayang juga bisa keluar dari jalurnya. Kasih sayang dan merasa diterima. Nah, ini mungkin di kita ini banyak yang anak-anak yang keluar dari keluarga broken home gitu ya, ini kurang kasih sayangnya sehingga mengharapkan kasih sayang dari seorang guru. Mungkin kalau mengguru dan diperhatikan ya udah aja. Indah sih indah. Indah sih indah dan bahwa indah. Kekuasaan juga ada kebebasan. Ada sama manusia, kalau salah satunya tidak terpenuhi, mungkin ada perbuatan yang sosialnya. Jadi anak-anak kita kenapa ada yang di luar jalur ya, karena ada salah satu atau 2 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yang belum terpenuhi, belum atau tidak. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Ini posisi kita, posisi kontrol kita ada 5. Jadi membuat rasa bersalah juga yang perlu tapi nanti ada di berikutnya. Nah, berikutnya di sini dalam menangani siswa yang bermasalah, saya memperolehnya yaitu dengan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu supaya anak itu setelah ditangani dengan segitiga restitusi ini, anak itu bisa kembali ke kelasnya, bisa kembali ke lingkungannya dan diterima. Yang pertama, ketika anak ada melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, makanya keyakinan kelas itu harus lengkap mungkin kalau bisa. Jadi kalau yang pikiran yang muncul masalah baru itu bisa ditambahkan. Jadi di setahunan atau biasa ditambahkan selama ada yang bilang. Jadi di sini peranan kita sebagai guru dalam membuat keyakinan kelasnya harus aktif. Yang pertama dalam menangani anak, yang pertama menstabilkan dulu identitasnya. Ketika anak melakukan kesalahan, stabilkan dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Gitu ya. Mengapa? Terus kita bisa ini. Dan
setiap orang juga pasti Merasakan. pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi menstabilkan supaya ketika anak merasa oh iya saya tuh melakukan ini karena ini dengan tujuannya ini. Nah kita tuh bisa menstabilkan anak itu dengan ya nggak apa-apa kamu melakukan itu. Oh yang melakukan kesalahan itu tidak kamu saja. Kita kan manusia biasa. Iya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu salah satunya dalam menstabilkan identitas diri anak. Yang kedua memfasilitasi kebutuhannya, memvalidasi kebutuhannya. Terus kamu punya alasan mengapa melakukan itu, tujuannya tadi juga, sehingga kita kalau bisa kebutuhan mana yang perlu atau yang kurang atau yang belum mereka dapatkan ketika melakukan segitiga seperti ini. Jadi kita tuh harus bisa mencari atau menggali kenapa anak berbuat seperti itu. Pasti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, idealnya kita sampai mendapatkan itu kebutuhan yang mana. Dan ini nanti hasilnya kan bisa dikonsultasikan atau dilaporkan kepada orang tuanya. Kemudian setelah anak merasa bersalah, dan intinya Pak, setelah anak kenapa kamu melakukan itu, kita tidak perlu kamu salah satu aja nanti besok itu Pak. Ya difasilitasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu belum laksanakan. Kamu melanggar tidak? Keyakinan kelas itu harus ditandatangani oleh semua siswa di kelas itu. Dan keyakinan kelas itu bisa dibawa oleh wali kelas untuk mendapatkan keyakinan sekolah sebagai ganti dari tata tertib sekolah. Jadi nanti ada keyakinan sekolah itu diangkat dari siswa. Mungkin ada siswa yang jadi perwakilan juga. Kalau di kelas semua siswa yang menandatangani. Langkah-langkahnya dalam mengatasi anak yang monoton lah ya, menstabilkan identitas, teori kontrolnya. Ini yang dilakukan kita sebagai guru. Salah satunya caranya ini contoh saja. Cara kita mengontrol siswa bisa dengan kita semua akan melakukan hal yang terbaik buat yang kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi dari dalam, karena keyakinan kelas itu dibuat dari anak. Jadi motivasinya dari anak, sehingga kalau dari anak itu kan beda dengan peraturan ya. Jadi kalau motivasinya dari dalam diri beda melaksanakan, makanya disebutnya keyakinan. Tapi tidak dijadikan keyakinan kelas. Gak asaman itu mahaseling itu diserahkan keyakinan kelas. Itu diserahkan kesepakatan kelas. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari ilmu guru penggerak di modul 1.4. Sekian bosan Bapak Ibu pilih abi kena aksi nyata dari